Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Yudis. Bu Evi gimana kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik juga. Bu Evi, katanya hari ini apa melakukan kegiatan coaching bersama Bu Lilis ya Ibu? Benar nggak Bu? Benar Pak, hari ini saya rencananya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Lis. Kebetulan kita udah janjian kemarin. Baik. Nah, seperti yang kita tahu kan ya, kan ada 3 kompetisi inti coaching. Jadi untuk yang pertama Betul. itu presence, yang selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya Mm-mm. adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, yang Bu Evi ingin kembangkan itu kompetensi yang mana, Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu presence Pak, atau kehadiran penuh. Karena sangat sulit untuk bisa menghadirkan diri kita dengan sadar dan sangat sulit untuk memfokuskan diri untuk menyimak dan memahami permasalahan coaching kita nanti. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti presence ya, Bu? Iya betul. Ya, memang kita harus fokus dan benar-benar menghadirkan diri dan siap menyimak sehingga mampu memahami permasalahan yang dihadapi coach ya, Bu. Iya betul, Pak. Nah, lalu bagian mana nih nanti yang yang ingin Ibu Evi saya amati saat melakukan coaching, Bu? Nah, karena saya ingin bisa memunculkan kehadiran penuh, berarti bagian presence-nya, Pak, yang ingin diamati. Nah, apakah saya bisa fokus memahami permasalahan yang dihadapi Bu Lilis atau gimana gitu. Jadi, intinya bagian, presence-nya, Pak. Oke, baik Ibu. Kemudian, apa harapan Ibu Evi dari observasi yang akan dilakukan hari ini, Bu? Harapan saya sih, semoga saya bisa melakukan, coaching, dengan baik dan benar sesuai dengan rasa dan alur Tirta, serta dapat meningkatkan itu kompetensi inti yang ingin saya tingkatkan, yaitu presence gitu, melakukan, coaching dengan presence yang sebaik dengan Bu Lilis. Oke, baik Ibu. Semoga bisa terlaksana ya, Bu. Mudah-mudahan lancar. Iya Bapak, Silakan Ibu terima dilanjut kasih. untuk coachingnya ya, Bu. Oke. Bu Epi, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Ada apa Bu Lilis? Kebetulan saya ada waktu kosong nih di jam setelah istirahat nanti. Kira-kira di mana ya Bu, kita bisa ngobrol dengan nyaman dan enak gitu? Gimana kalau di kantin aja Bu? Jadi kita bisa sambil ngemil-ngemil gitu. Oh iya boleh Bu, boleh. Nah Bu Lilis, kita udah sampai di kantin nih, kita duduk sebelah sini ya. Nah, Iya ada apa nih Bu Lilis? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu nih. iya Bu, saya bingung Bu, karena harus melaksanakan 2 kegiatan dalam satu waktu bersamaan, yaitu Mhm. PPG dan CGP Bu. Oh, jadi kita akan membicarakan masalah Bu Lilis yang kesulitan membagi waktu untuk melaksanakan 2 kegiatan, yaitu, PPG dan CGP ya? Betul Bu, saya butuh arahan dan saran dari Bu Epi yang Iya. sudah selesai melaksanakan PPG kemarin. Mhm. Nah, sebelumnya kalau saya boleh nanya, bagaimana sih cara Bu Lilis mengatur waktu antara kedua kegiatan tersebut? Eee Begini Bu Epi, selama ini saya kesulitan mengatur waktu untuk, mengikuti kedua kegiatan tersebut, Iya. apalagi saat keduanya berbarengan waktu pikonnya. Selain Mhm. itu, tuntutan tugas-tugas yang harus saya selesaikan sebelum tanggal waktu juga membuat Mhm. saya stres dan memaksa saya untuk bergadang agar tugas terselesaikan. Waktu untuk Oh, keluarga juga berkurang Bu. iya iya. Terutama untuk anak saya yang bungsu, yang masih harus dibuatkan susu di saat-saat tertentu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Jadi selama melaksanakan kedua kegiatan tersebut, Ibu kesulitan membagi waktu ya, kesulitan menyelesaikan tugas juga ya. Iya Terlebih lagi Ibu juga kesulitan menyediakan waktu untuk si kecil ya? iya, Nah, Bu, betul. kalau menurut Bu Lilis, bagaimana sih kira-kira, idealnya mengatur waktu yang baik itu supaya semua bisa berjalan dengan seimbang tuh gimana? Ya, idealnya sih saya bisa melaksanakan kedua kegiatan tersebut dan tetap dapat meluangkan waktu untuk si kecil. Saya Mmm, berpikir tidak mungkin untuk mundur dari salah satu kegiatan tersebut, karena biar bagaimanapun juga saya harus komitmen dan bertanggung jawab atas
keputusan mengikuti kedua kegiatan ini. Jadi, Betul. sudah seharusnya saya membenahi diri untuk bisa mengatur waktu dan disiplin, serta Mhm. mengkomunikasikan dengan keluarga konsekuensi dari keputusan yang sudah diambil, yaitu menjalani PPG dan CGP. Salah Iya. satu caranya yaitu dengan mempelajari jadwal, kegiatan dengan cermat, menandai jadwal Mhm. kegiatan yang bersamaan waktunya untuk dicari solusinya. Mhm. Misalnya menggunakan 2 gadget, laptop dan HP untuk pikon, meminta izin untuk off-cam saat harus melaksanakan 2 pikon, Mhm. mencari referensi tugas-tugas dari internet agar ada gambaran dalam menyelesaikan tugas-tugas sehingga tidak perlu memaksakan untuk bergadang. Dan Mhm. mungkin satu lagi, belajar mengelola stres ya Bu, agar tidak menghambat aktivitas saya. Masya Allah, rencana itu udah bagus sekali, Bu. Nah, sebenarnya kuncinya itu hanya berusaha mengatur waktu dan disiplin ya. Lalu komunikasi dengan keluarga juga merupakan poin penting karena keluarga itu harus bisa memahami situasi dan kondisi kita, yang kita alami saat melaksanakan, berbagai kegiatan tersebut, sehingga keluarga dapat mendukung sepenuhnya. Nah, komunikasi dengan keluarga itu merupakan bentuk support yang sangat besar ya, Bu? Iya Bu, Nah, betul sekali. kira-kira nih, dari tadi rencana-rencana yang sudah Ibu paparkan, kapan akan Ibu mulai laksanakan? Secepatnya Bu, karena Mhm. menurut saya rencana yang baik harus dilaksanakan sesegera mungkin dan jangan ditunda-tunda. Iya, betul itu, Bu. Saya yakin perlahan tapi pasti Ibu bisa mengatur waktu dengan baik agar semua tugas dan tanggung jawab Ibu baik di PPG ataupun di CGP bisa diselesaikan. Dan keluarga juga pasti mendukung Ibu sepenuhnya jika Ibu sudah mengkomunikasikan, rencana-rencana Ibu tersebut. Iya betul Bu. Ibu Epi terima kasih atas saran dan dukungannya ya Bu. Doakan saya juga ya Bu, supaya selalu sehat dan dapat menyelesaikan PPG dan CGP dengan baik ya Bu. Amin, Bu. Tetap semangat ya, Bu Lilis. Ya Bu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ayo kita makan lagi yuk ini ciloknya. Ya yuk yuk Bu. Oke. Nah, baik, Bu Evi sudah melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Lilis. Nah, jadi bagaimana nih, Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu dalam kompetisi yang tadi? Iya Pak, kalau boleh saya menilai diri saya sendiri, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lilis sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, saya mencoba untuk, ada untuk Bu Lilis gitu ya dengan presence-nya itu dan sepertinya sudah mulai terlihat Pak. Apa yang membuat Ibu, menilai diri Ibu demikian, Bu? Saya tadi lumayan fokus saat menyimak permasalahan dari Bu Lilis itu ya, dan saya juga dapat memahami apa yang dirasakan Bu Lilis gitu. Jika saya berada di posisinya Bu Lilis, dia melakukan 2 kegiatan yaitu PPG dan CGP serta punya anak kecil yang masih, butuh perhatian dari Bu Lilis sepertinya, saya juga sudah mulai terbayang permasalahan itu cukup berat ya untuk Bu Lilis. Tapi Bu Lilis juga sudah, mengeluarkan solusi-solusi atau rencana-rencana dengan baik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Evi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Pak, silakan, Pak. Nah, Bu Evi, saya mengamati tadi pada saat mengidentifikasi permasalahan Koci, Ibu berusaha memahami dan mendalami permasalahan Bu Lilis dengan baik. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, Bu, luar biasa. Bagaimana nih pendapat Ibu mendengar ini, Bu? Saya sangat senang sekali, Pak, tadi, Bapak mengamati saya sudah, di luar dari standar ya untuk, presence-nya gitu dan memang itu yang ingin saya tingkatkan gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa terus meningkat dan saya bisa meningkatkan, 2 kompetensi yang lain gitu supaya praktek coaching, selanjutnya bisa lebih baik lagi, Pak. Oke, Ibu. Tapi meskipun demikian, saya juga Mhm, melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Ibu. mhm. Misalnya tadi saat menanyakan pertanyaan pemantik, saya mengamati Ibu belum menggali kemungkinan-kemungkinan solusi bagi koci, Bu. Jadi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya ada lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa Ibu tanyakan pada Ibu Lilis.
sehingga bisa tergali lagi solusi-solusi yang lain, yang beragam ya Bu, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan Bu Lilis itu bisa digali lagi sebetulnya ya, seperti itu. Jadi, gimana tuh pendapat Ibu? Iya, setuju Pak Yudis. Mungkin, karena saya masih kurang ya, kurang bisa, mengembangkan atau mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, seperti itu sepertinya ya? Nah, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya Bu? Karena tadi saya sudah bisa menghadirkan presence dengan baik, berarti rencana ke depannya saya ingin meningkatkan lagi kompetensi inti yang kedua, yaitu, membuat pertanyaan berbobot, Pak. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Bu? Jadi, tadi kan, meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, itu gimana tuh Bu? Mungkin pertama saya akan merefleksikan dulu hasil, coaching dengan Bu Lilis, lalu, meminta pertemuan kembali untuk melihat perkembangan permasalahan Bu Lilis. Nah, pada saat, nanti kita coaching yang kedua itu, saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot yang masih kurang, Pak. Jadi, belajar, menggali lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Bu Lilis, memiliki kemungkinan-kemungkinan atau, solusi-solusi lain gitu dari masalahnya. Oke. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan Ibu? Kalau saya kan sudah sepakat dengan Bu Lilis akan bertemu lagi minggu depan, Pak, untuk merefleksikan, kegiatan rencana Bu Lilis ini. Nanti, minggu depan lah kira-kira nanti saya tanya lagi ke Bu Lilis. Oh gitu. Di mana tuh Ya, Bu? Mau bertemu dengan Bu Lilisnya di mana? ya kami sih, sepakat akan bertemu di kantin sekolah, Pak, saat jam kosong, jadi tidak mengganggu pembelajaran seperti itu. Tapi lebih, lebih private juga ya, berdua kan kalau di kantor itu agak-agak banyakan guru-guru jadi malu, Pak. Oke, sekalian jajan juga ya Bu. Jadi Iya, sambil jajan suasananya lebih juga. dapet, sambil jajan juga. Betul, lebih akrab, iya. Nah, lalu siapa nih Bu yang bisa bantu Ibu mengembangkan potensi pertanyaan berbobot itu Bu? Nah, itu tadi Pak, kan tadi, saya ingin mengembangkan, kompetensi saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin nanti, saya mencoba, mencari referensi lagi misalnya atau mungkin, mencari narasumber, mungkin saya akan bertanya dulu ke kepala sekolah atau rekan sejawat yang lebih senior untuk, gimana sih tips-tips untuk, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi nanti pas saat saya, coaching lagi dengan Bu Lilis untuk merefleksikan rencananya Bu Lilis, saya sudah lebih mantap gitu kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobotnya, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu Evi. Saya akan mencatat hasil dari rangkuman percakapan kita hari ini ke dalam form substitusi akademik ya Bu. Boleh boleh boleh. Jadi untuk nanti kita bisa pelajari lagi. Bagaimana Bu Evi? Apa saja yang bisa Ibu dapatkan dari hasil supervisi hari ini Bu? Masya Allah, alhamdulillah Pak, banyak sekali ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan dari supervisi kali ini. Saya juga merasa santai dan tidak tertekan dengan kata supervisi ya, karena kan tidak semenakutkan yang saya bayangkan gitu. Suasananya juga nyaman, jadi kita lebih plong gitu ngobrolnya. Terima kasih banyak Pak Yudis. Baik, sama-sama Ibu Evi. Mudah-mudahan selanjutnya lebih lancar lagi, Iya, lebih terima sukses kasih lagi ya. Pak.